Kalau saya lihat, ke depannya mungkin sekarang kita berinteraksi dengan AI dengan chat ya kan, Iya. dengan teks, dengan suara ya, kita bisa voice command. But the future nih, the world is heading to mind reading. Hi everyone, welcome to Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network yang akan membahas banyak sekali hal seru, mulai tentang isu terbaru di dunia digital, marketing bisnis, advertising, dan masih banyak yang lainnya. I'm Nia Elvira, I'm gonna be your moderator for this podcast. Dan pastinya saya senang banget ketemu sama teman-teman semuanya. Kita akan bahas hal yang seru kali ini, dimana kali ini kita akan membahas tentang AI. Tahu dong AI apa? Artificial Intelligence. Ini adalah sebuah teknologi yang semakin berkembang pesat dan sudah mulai jadi sesuatu yang tidak aneh lagi ya sekarang ya. Dan pastinya punya potensi yang besar banget untuk mengubah semua aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Mulai dari perkembangan AI, penerapannya bagaimana dalam bisnis, dan juga regulasi serta masa depan AI itu gimana. Dan sekarang kita akan ketemu dengan salah seorang yang pastinya paham banget nih dengan dunia AI, karena beliau ini adalah CEO dan juga co-founder dari Kata.ai. Welcome Mas Irzan Raditya. Boleh kasih virtual applause dulu ya teman-teman semuanya ya. Halo Mas Irzan. Halo Mbak Nia, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah kabarnya. Thank you so much for making the time on your busy schedule. Sudah hadir di sini bersama-sama kita untuk ngobrol banyak sekali ya, insights menarik tentang AI. Mungkin boleh disapa dulu teman-temannya, silakan Mas. Halo teman Volare, saya Irzan Raditya, co-founder dan CEO dari Kata.ai. Glad to be here, semoga bisa memberikan insights yang menambah wawasan kita semua. Wah, seneng banget nih udah dikasih awalan akan diberikan insights menarik nih tentang AI. Seperti tadi kita sudah sempat ngobrol ya sebelum kita rekaman nih teman-teman. AI ini tuh beberapa mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu tuh adalah sesuatu yang Hollywood banget ya Mas ya. Yang kayaknya ada Fridge, untouchable, yang nggak mungkin kayaknya orang-orang Indonesia tuh bisa memiliki ini. Dan ternyata kita sekarang sudah berada di dunia AI. Dan kalau ngomongin tentang AI sendiri sebagai CEO dan juga co-founder dari Kata.ai, perspektif Mas Irzan sendiri bagaimana sih? Ya, saya melihat AI ini menjadi revolusi teknologi yang luar biasa sih. Dan Ya. ini semua lapisan masyarakat, bisnis itu akan bersentuhan dengan AI. Satu, saya melihat begini. Pertama, kita lihat revolusi teknologi yang pertama. Ya. Itu mungkin besar ketika internet, .com boom ya, tahun Betul. 90-an itu kan ya. Itu membuat satu revolusi sendiri. Lalu tahun 2007, Steve Jobs tuh mengeluarkan iPhone. Lalu diikuti dengan Android milik Google, dan itu membuat ada satu ekonomi baru, yaitu app ekonomi, yang akhirnya menciptakan ekonomi miliaran dolar, dan juga bisa dibilang jutaan pekerjaan baru. Dan kita tidak sampai di sana, nggak cukup sampai sana aja. Sekarang kita bisa lihat bahwa ada AI ekonomi. Nah, AI ini bisa dibilang ini akan menjadi infrastruktur baru, bagaimana mesin dan manusia akan berkolaborasi, kerjasama, dan juga akan membuat satu tatanan baru bagaimana kita bisa berinteraksi dengan satu sama lain dengan teknologi AI. Oke. Ini mungkin sebelum kita lanjut, AI ekonomi itu seperti apa ya Mas ya? Kita mungkin agak sedikit belum paham nih di sini, silakan. Iya, jadi kalau kita lihat sekarang AI itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari deh gitu kan ya. Simpelnya kita pakai aplikasi sosial media. Kita dapat rekomendasi konten, mau itu video, mau itu misalkan foto, Iya. itu berdasarkan algoritma kita punya behavior, ya kan? Kita punya misalkan di sini kebiasaan, akhirnya diberikan konten yang sekira-kiranya kita akan suka, cuma ini kita belum lihat nih. Ini bisa di sosial media, atau misalkan kita streaming pakai Spotify, Netflix itu kan, akhirnya kita sticky dengan produknya. Cuma kan nggak sampai di sana. Yang menjadi satu gebrakan baru itu pas tahun lalu, itu ChatGPT keluar, ya kan? Mbaknya pakai ChatGPT? Pakai banget, sangat terbantu sebenarnya ya. Karena kita melihat bahwa AI itu ada terobosan baru namanya generative AI. Jadi selama puluhan tahun ke belakang, mostly AI itu hanya di sini understanding sifatnya. Dia memprediksi dan ibaratnya memberikan hasil prediksi tersebut. Nah, sekarang AI bisa generating konten, baik itu tulisan, mau itu gambar, video,
ataupun code, Iya, ataupun kayak 3D assets. Jadi berbagai macam iya. bentuk aset yang di-generate. Nanti dengan adanya algoritma AI ini membantu bisnis untuk memberikan pengalaman pelanggan lebih baik lagi, yang Iya. otomatis meningkatkan mereka punya profitabilitas juga di sana sih. Iya. Dan kalau kita lihat dari sisi Indonesia, itu prediksi GDP Indonesia yang di-generate oleh AI di tahun 2030 sebesar 366 miliar dolar. Wow! Sangat masif ya kan, Mbak? Yes. Luar biasa sekali. Jadi bisa dibilang AI itu sangat evolve dan juga dinamis juga ya, mengikuti bagaimana manusianya itu sendiri. Betul, karena kan AI di sini dia algoritma Iya, yang belajar dari data, ya kan? iya. Tanpa ada data, nggak Mhm. ada AI. Iya. Data siapa yang generate di sini? Mhm. Kita sebagai pengguna pastinya kan ya. Oke, berarti sama-sama juga ya, kita bisa, sama-sama ngawinkan antara manusia dan juga si teknologi AI-nya sendiri itu ya. Betul. Tapi kalau dari, POV Mas Irzan sendiri nih ya, sebagai pengguna nih, kita Ya, berbicara sebagai pengguna AI, sebagai penikmat AI ya, ya. bagaimana dan seperti apa role AI di Indonesia nih, Mas? Ya, kalau saya lihat sekarang memang banyak AI itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas ya. Di sini untuk misalkan mau bikin caption sosial media di Mhm. LinkedIn atau misalkan di Instagram gitu kan. Saya punya pokok idenya, terus saya train dengan gaya bahasa saya, Iya, lalu akhirnya di-generate konten yang mungkin cocok lah dengan tone of voice saya juga di sana. iya, Ataupun di sini misalkan saya pakai AI ini untuk riset atau brainstorming di sana ya, iya. dengan chain prompting lah istilahnya, Mhm. ataupun saya juga banyak bereksperimen dengan tools-tools lain yang untuk menambah ilustrasi dengan prompting jadi text to image, Yes. ataupun saya baru-baru juga main-main dengan text to song. Ya. Jadi AI sekarang udah bisa bikin lagu ya, nggak cuma Wow! musiknya aja tapi dengan full liriknya, dengan suaranya. Really? Exactly, betul. Wow! Nah, ini apakah ada common challenge, untuk AI dengan teknologi yang semasif ini nih, Mas, untuk manusia nih, Mas? Common challenge-nya, saya rasa gini sih, AI ini kan belajar dari data kita sebagai manusia kan. Iya, Jadi misalkan prediksi AI-nya, konten tuh juga belajar dari apa yang kita hasilkan di sana. they adapt Ya, and they evolve ya? exactly. Mhm. But sekarang kita bisa melihat bahwa, a lot of contents are generated dari AI. Itu pertumbuhan eksponensial. Iya. Apakah nanti akan AI belajar dari hasilnya sendiri? Ketika itu Nah, kejadian berarti kan akhirnya akan ada, apa ya, stagnasi lah atau plateau dari bagaimana si AI itu berkembang. Cuma ini salah satu challenge yang menurut saya there will be solution to that sih. iya, iya. Ya, Dan cuma bagaimana manusia bijak untuk memakainya ya? exactly. Mhm. Kalau saya lihat di sini banyak bahwa sering bahas, orang tuh takut AI itu menggantikan pekerjaan mereka, Iya. gitu kan. Wah, Mhm. sekarang AI udah bisa generate image sendiri, Mhm. udah bisa bikin konten sendiri gitu kan, Iya. sekarang kerjaan kita apa? Mmm. Frankly speaking, saya less worry terhadap hal tersebut. Karena manusia itu kan kita selalu bisa beradaptasi, ya kan? Iya, Selalu cari selalu tahu cara, bagaimana bisa survive lah di sana. iya. Tapi yang menjadi challenge terbesar itu adalah, bagaimana AI bisa memberikan misinformasi atau disinformasi. Contohnya, kita kadang-kadang, suka pakai, ChatGPT atau Mhm. misalnya tools-tools serupa Iya. untuk riset. Mhm. Kadang-kadang di sini AI itu karena dia sifatnya, eee, dia akan prediksi kira-kira teks berikutnya apa gitu ya, Mhm. secara teknologi, itu suka halusinasi. Jadi informasi yang dikasih itu bukan Iya, informasi yang akurat, tidak relate tidak ya? iya, nggak Mhm. real juga. Jadi bahkan ada satu kejadian, ada salah satu penumpang, pesawatnya delay, Mhm. ya. Pesawat delay, dia ingin nge-sue, menuntut si airline tersebut. Mhm. Lalu dia cari lawyer, individual lawyer. Lawyer-nya dia pakai ChatGPT di sini untuk bikin tuntutannya. Oh, Nah, tapi ketika dia pakai ChatGPT dia tidak, mereview lagi, dia tidak ibaratnya di jadi sini hanya copy paste aja ya? exactly, nggak ada Mhm. verifikasi lagi, ini Mhm. informasi yang diberikan apakah faktual, ya kan? Iya. Dan ternyata di surat tersebut informasi diberikan, apa kejadian, serupa pas kapan, Mhm. airline apa yang disebut, those are fictionals. Ya, misleading jadinya Misleading ya? akhirnya kan. Jadi itu Mhm. kayak satu contoh halusinasinya. Contoh lainnya di sini, sekarang kita generate konten misalkan buat suara, buat foto, video, yang serupa dengan kayak kita ngerekam beneran ya, Iya. itu udah sangat mudah. Mhm. Dan perbincangan soal AI, bagaimana, apa manfaatnya dan juga tantangannya, itu masih early lah di sini ya. Mhm. Dan what happen ketika misalkan konten-konten tersebut disalahgunakan, ya Iya, kan? betul.
lalu tersebar di misalkan WhatsApp grup keluarga yang mungkin orang tua kita, sanak saudara kita yang mereka nggak tahu AI itu apa, tidak Iya. aware gitu kan, Mhm. challenge-nya apa aja, Mhm. itu menyebar. Nah itu salah satu juga saya rasa challenge terbesar, Mhm. misinformasi, disinformasi, atau deepfakes lah ya kita Iya. sering lihat. Dan itu pun juga dibilang menjadi tantangan dalam waktu dekat sesuai dengan World Economic Forum punya Mhm. hasil riset. Oke, wah ini menarik sekali ya. And talking about worry and less worry ya. Iya, Mungkin untuk Mas Irzan less worry. Kalau saya agak worry karena sempat ada satu momen di mana di bidang saya di bidang presenting ini sempat ada salah satu stasiun TV yang sudah memakai host AI. Sempat oke, dengar ya di yes, Indonesia ya. Itu sempat wah ini apakah akan bisa menggeser nih ya manusia-manusia, tapi ya so far sih belum ada ya. belum, Ya, kita lihat aja bagaimana nanti AI dan manusia bisa dinamis untuk berdiri bersama ya yes. sepertinya ya. Oke, now we're talking about Kata.ai. Mhm, Ini saya sudah research nih Mas, Kata.ai ini merupakan perusahaan conversational artificial intelligence yang berbasis di Indonesia, betul ya Mas ya? betul, Yang didirikan di tahun 2015 dan perusahaan ini berfokus pada pengembangan teknologi yang memungkinkan pemahaman percakapan manusia secara lebih baik. iya. Wow, dan belakangan ini semakin banyak dibicarakan tentunya dan pastinya klien semakin banyak juga ya karena AI sudah sangat benar-benar relate tuh dengan dunia kita. Menurut Mas Irzan sendiri, beberapa tahun terakhir tuh dibandingkan tahun 2015 bagaimana nih Mas? Wah ini sangat jauh sih ya. Jadi kami di sini tahun 2015 itu baru mulai riset. Mhm. Bagaimana bisa membuat algoritma AI yang namanya tuh NLP, Natural Language Processing, itu ngebantu mesin ngerti bahasa Indonesia secara natural. Oke. Pada saat itu belum ada teknologi, jadi kami harus menciptakan secara manual sendiri. Kami mengumpulkan jutaan percakapan yang dari bisnis sebelumnya nama YesBoss, Mhm. dilatih ke mesin AI itu buat ngerti gimana sih cara orang Indonesia ngomong. Oh, Dan pada saat itu bisa dibilang kita lumayan surprise karena misalkan gini Mbak ya, Mbak Nia tahu nggak kalau bahasa Inggris ya, kata ganti orang pertama, iya, mau bahasa formal, informal, iya, itu cuma I, betul nggak? iya. Kalau bahasa texting orang Indonesia, itu bisa 13 jenis Mbak. Oke. Saya, SY, Iya, gue, G, iya. WW, aku, Q, dan lain-lain. Itu kan luar Mhm. biasa variasinya. Dan itu satu contoh kecil di sana lah. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa di sini AI masih sifatnya di understanding ya. Mhm. Itu tahun 2017 akhirnya kami pivot menjadi Kata.ai. Jadi Mhm. menggunakan teknologi NLP tersebut untuk para perusahaan besar, korporasi, Iya, meningkatkan customer engagement mereka melalui oke. AI chatbot gitu ya. Mhm. Dan kita melihat ke sana, memang ada banyak ya adopsi soal AI di sana, cuma saya pun pribadi nggak menyangka pertumbuhan se-rapid ini, Ini secepat ini. emang bener-bener rapid? Se-rapid itu maksudnya kayak kan orang mungkin jalan, ini Iya, sampai maraton kasarnya, apa sprint gitu? bisa dibilang gitu, Mbak, ya, yang tadi jalan Oke. tiba lari itu semenjak, Mhm. GPT-3 dikeluarkan OpenAI, itu di tahun 2021 bisa dibilang. Oke. Mhm. Nah, dari sana tuh pertumbuhan sangat cepat dan AI is taking over the world now. Pandemic era juga kan, ketika kita belum bisa kemana mana kan. Betul betul. Oke, wow. Breakthrough-nya apa aja nih Mas dari Kata.ai yang paling menarik nih? Paling menariknya sekarang kita bisa punya nama AI agent di sini. Mhm. Jadi misalkan kalau kita di satu pekerjaan kan pasti ada orang HR, orang sales, marketing, dan ini dikerjakan masing-masing dengan personel masing-masing kan. Iya. Nah, sekarang ada AI agent ini, AI tersebut bisa bekerja as if merepresentasikan pekerjaan tersebut gitu. Iya. Misalkan kita pakai untuk, sales di sini. Jadi, tadi mungkin kalau kita terima telemarketing gitu via telepon, ini kita bisa via WhatsApp langsung ngechat dan itu bisa ngajak ngobrol AI-nya, Oke, nawarin gitu kan, nawar iya. kartu kredit lah atau asuransi kayak gitu ya. Dan misalnya kita nggak suka produknya, entar Iya, bisa tawarin yang lain dengan bahasa sehari-hari, bisa ngobrol kayak gitu sih. conversational juga? Conversational, Oh, very natural dengan wow. bahasa Indonesia, dengan Mhm. singkatan-singkatannya, Mhm. bahasa sehari-hari, Iya. no problem at all, nggak masalah, Iya, 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 kayak iya. gitu. Tanpa emosi juga ya untuk AI sendiri ya. Iya, nggak perlu cuti juga, Mbak. Betul, 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 betul. Tadi, ketika Mas Irzan ngomongin bisnis sih, ngomongin sales ya, berarti kita akan ngomongin bisnis nih ya. Sure. Karena secara general pastinya AI juga sangat membantu bisnis nowadays. Tapi untuk membangun bisnis dan akhirnya ditingkatkan oleh AI, apakah ini meningkatkan efisiensi juga dari perusahaan tersebut? Iya, betul sih. Jadi kami lihat bahwa banyak tantangan perusahaan besar, Mhm. kenapa mereka ingin mengadopsi AI, ada 2.
Satu, mereka ingin meningkatkan customer engagement lebih baik lagi. Jadi customer lebih satisfied karena jawabannya lebih cepat, lebih akurat, 24/7 ya Iya. availability-nya. Satu sisi mereka juga melihat cara bagaimana nopang profitabilitas, Iya. termasuk menurunkan cost atau meningkatkan sales. Mhm. Nah, salah satu contoh di sini ada perusahaan consumer goods ya. Jadi awalnya kalau kita ke supermarket Mbak Nia ya, Iya. terus mereka ada SPG di salah satu Corner ya. cornernya gitu kan ya. Terus kita masukin produknya, ntar si SPG akan nanya namanya siapa, nomor telepon berapa. Nah, besokannya kita mungkin akan terima telepon dari call center agent brand tersebut. Iya. Ya, terima kasih sudah beli produk ABC ya. Habis itu kami ada sedikit voucher, ada hadiah, cuma minta survei. Survei biasanya minta berapa data di sini. Misalkan kenapa ibu beli produk tersebut? Untuk siapa? Untuk anaknya ya. Anaknya umur berapa? Dan sekian-sekian lah. Kurang lebih ada 7 pertanyaan. Dan kita bisa lihat orang-orang kadang ditelepon lagi sibuk lah, lagi nyetir, lagi kerja, lagi ngurus anak, lagi masak. Alhasil engagement itu cuma 20%. Ya. Dan mereka punya 20 agents melakukan hal tersebut. Iya. Dan ketika mereka bicarakan masalah tersebut ke kami, akhirnya mereka kita berikan solusi. Ya udah nggak usah telepon. Orang sekarang tuh kadang bisa langsung do not disturb lah di handphone gitu kan ya. Betul. Dan apalagi kalau nomor nggak dikenal. Akhirnya kita pindah ke WhatsApp. Orang Indonesia itu 92% kalau terima notifikasi WhatsApp pasti dibuka. Oh, sudah Ya, ada research-nya udah juga risetnya. ya? Ha. Oke. Jadi dari sana kita ngebahas WhatsApp dan AI-nya akan take over conversation-nya. Menanyakan hal tersebut dan akhirnya yang tadi engagement rate cuma 20% itu meningkat hampir 80%. Dan karena sudah terjadi secara otomatis dan efisien, yang tadi mereka punya 20 agent, itu hanya sisa 4 agent akhirnya. Oke. Jadi ada cost saving sebesar 70% juga. Iya. Nah, itu dari sisi cost saving. Cerita kedua, ini ada perusahaan multifinansial, BUMN. Iya. Mereka menggunakan AI chatbot di WhatsApp untuk pelanggan ya. Nasabah bisa nabung emas. Dan tebak berapa transaksi setahun, Mbak? Berapa Via tuh? WhatsApp itu? Iya. Hampir 80 miliar. Oke. Jadi kita bisa AI ini bukan hanya keren-kerenan, bukan hanya teknologi yang sekarang cutting edge atau very Iya. cool, tapi juga menghasilkan business impact. Baik itu cost saving atau bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan baru. Iya. Dengan adanya sales secara otomatis juga. Iya. Kurang lebih Oke. seperti itu. Ini in a good way ya. Tapi Ya. pastinya ada tantangan tersendiri ketika AI ini diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar Ya. tersebut. Itu apa aja nih, Mas? Di sini pastinya karena AI itu kan dia harus dinamis belajar dengan data yang sudah ready. Iya. Jadi infrastrukturnya kalau kita mau share technical sedikit tuh harus ready. Infrastrukturnya apa aja sih? Misalkan di sini ada API-nya connect ke sistem bermacam-macam, mau sistem CRM, ERP atau lain-lainnya, termasuk juga data-datanya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan dia tiap minggu tuh ada promo baru gitu ya. Tapi knowledge-nya nggak di-update ke AI-nya. Iya. Terus pelanggan nanya, alhasil pelanggan kecewa kan, oh kok Iya. kamu nggak tahu sih. Jadi infrastruktur data dan juga sistem harus siap contohnya. Yang kedua juga di sini bagaimana AI itu nggak berhalusinasi gitu ya. Iya. Jadi memang di sini perlu teknik yang lumayan menyeluruh ya lah ya. Bagaimana menciptakan customer experience ini yang tetap fluid percakapannya tapi memberikan data-data yang faktual. Iya. Jadi tidak membuat ibaratnya satu promo sendiri atau aturan sendiri gitu Iya. ya. Nah ini mungkin tantangan-tantangan yang sering ada sih ya. Iya. Tapi saya rasa dengan adanya consumerization of AI ya, sejak tahun lalu, itu animo bisnis juga meningkat secara masif ya. Tahun lalu itu permintaan soal teknologi AI itu di kami 3 kali lipat meningkat dari sebelumnya. Wow, Jadi luar biasa sekali all the ya. stakeholders di bisnis tuh decision makers udah tahu lah manfaatnya AI itu apa gitu. Iya, iya. Semenjak mereka udah pakai tools yang ada di luar sana sih. Iya, dan itu berarti berbanding terbalik dengan 2015 ketika masih merintis ya, Mas ya. Betul. Karena mungkin di 2015 tuh ya perusahaan besar atau B2C, tadi dari B2C ke B2B ya sekarang ya. Mungkin orang-orang akan bertanya apa sih AI? Bener. Bener gak sih, Edukasi Mas? pasarnya juga lumayan challenging ya. Itu gimana tuh, Mas? Iya. Karena ketika kita berbicara AI, ya ketika kita ngomong sama satu decision maker, satu perusahaan, Iya. yang mereka bayangkan adalah AI di film Hollywood. Betul. Wah, dipikir nih AI-nya bisa nguasain dunia atau berbahaya seperti apa gitu ya. Atau bahkan bisa belajar sendiri. Ya kita harus jelasin. Jadi AI itu ada 2 Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu namanya ANI kita bilang ya. Artificial Narrow Intelligence. Artinya apa? AI ini dia hanya belajar dari hal yang kita ajarin. Dan dia akan
fokus pada hal tersebut, nggak kemana-mana. Termasuk kita pakai aplikasi misalkan AI Assistant Iya. sekarang, atau misalkan recommendation engine di e-commerce, di aplikasi streaming, atau bahkan self-driving car itu juga Iya, masih ANI. iya. Yang kita lihat di film-film Hollywood itu AGI, Artificial General Intelligence. The world is heading towards AGI ke sana. Oke. Bagaimana AI itu udah bisa punya kemampuan berpikir secara manusia. Tantangan bagaimana membuat safety AGI. Nah, Iya. kita masih jauh ke sana, paling nggak 10 tahun ke depan lah bisa dibilang gitu ya. But Jadi, it will happen. I think eventually will happen sih. Eventually will happen ya. Nah, cuma ya tadi karena edukasinya kita bilang ini tuh masih perlu diajarin Bapak Ibu sekalian gitu kan ya. Bahkan jawabannya itu kita perlu kontrol di sini ya. Iya. Karena takutnya melebar kemana-mana ya Betul. dengan asumsi kan calon klien ataupun lawan bicara kita kan mungkin seperti orang-orang yang ada di WhatsApp keluarga itu ya, yang belum align dengan atau belum teradapt dengan teknologi sekarang gitu ya Mas ya. Betul. Berarti bisa dibilang ini kata.ai ini adalah visionary ya. Iya nggak sih Mas? I hope so. Iya kan, karena dari 2015 sampai 2024 berarti hampir 10 tahun ya bisa dibilang sudah berkembang masif 3 kali lipat juga, dan sebagai CEO selaku co-founder juga, tentang pengalaman menarik yang ditemuin dari dunia AI ini mungkin ada nggak sih Mas? Pengalaman menarik ya. Yang mungkin tidak ditemukan ketika di perusahaan sebelumnya atau di pekerjaan sebelumnya, bidang sebelumnya. Oke, jadi kita ngelihat bahwa ternyata orang tuh suka ngobrol dengan AI di sana. Really? Ya, jadi kita sempat punya namanya virtual female best friend. Jadi mungkin saat ini bisnis hanya menggunakan AI sebagai customer service ya. Iya. Tapi ada yang saya bilang ke Mbak Nia di awal tadi tuh ada perusahaan yang membuat virtual female best friend yang untuk bisa mendekatkan diri dengan pelanggan. Dia akan mungkin menanyakan beberapa pertanyaan dan alhasil untuk mendapat informasi supaya approach-nya lebih personalized lagi di sana. Jadi power of AI itu kan dia bisa memberikan personalisasi ke sana. Iya. Ada yang ngobrol 4 jam nonstop Mbak sama AI best friend itu. Mereka ngobrolin apa sih? Macam-macam, curhat dan lain-lainnya. Iya. Dan memang kita bisa lihat menjadi satu tren di Gen Z ya. Jadi it's a common thing for Gen Z itu mereka udah bisa berinteraksi atau curhat dengan virtual characters dengan AI di sana sih. It's like imaginary friend ya kalau zaman kita dulu kayaknya ya. Mungkin Mbak ya. Iya. Tapi ini nyata adanya. AI ini sebenarnya nyata dan seperti tadi Mas bilang yang penting relatable juga, tidak halusinasi, selalu adapt juga dengan teknologi yang ada juga, dengan pengetahuan manusianya juga berarti ya. Wah, tapi kalau mengelola bisnis AI seperti apa Mas? Mengelolanya. Jadi di sini kami B2B ya. Jadi balik-balik kan kalau kita lihat pastinya kami harus punya tim R&D yang kuat juga di sana. Betul. Bagaimana kita bisa keep up with the latest trend of technology, kita bisa mentranslate menjadi kebutuhan bisnis, dan kita bisa juga mengkomunikasikannya kepada klien atau calon klien, dan juga memberikan solusi yang bermanfaat. Jadi bisa dibilang, I think all in all saya melihatnya bisnis seperti ini 3R sih powernya. Apa tuh? Pertama, R&D harus jalan terus ya, research and development, terutama bidang AI teknologi. Yang kedua, a large part of it, making sure customers are happy with our product and solution. Artinya apa? Harus ada result. Ya kan? Servicesnya ya. Iya, resultnya apa nih gitu kan ya. Habis pakai AI, apakah ada pertumbuhan bisnis sekian persen, penurunan biaya sekian persen, atau ROI-nya ya, return on investment berapa persen. Yang ketiga, relationship, balik-balik lagi sih. Karena namanya B2B gitu kan ya, kita harus bisa menjalin relationship dengan pelanggan juga. Bagaimana kita bisa mengerti kebutuhannya apa, dan pastikan solusi yang kita berikan itu juga memenuhi dia punya target atau objektif. Dan juga bagaimana kita akhirnya bisa tumbuh bareng di sana ya. Antara vendor dengan juga klien di sana. Dan tujuan klien kan sebenarnya ingin membangun engagement yang baik ya. Brand yang ternyata dikelola oleh kata.ai kan yang saya mau biar saya juga bisa lebih align itu kan dengan produk tersebut ya. Menarik sekali nih Mas. Tapi ya tadi kan Mas Irzan bilang less worry nih. Tapi ada gak sih kekhawatiran tentang penggunaan AI ini akan memanipulasi konten digital? Yang saya bilang tadi Mbak ya, mungkin nambahin dikit pas pada saat Milu kemarin.
Ya. Kita terpapar dengan video Pak Jokowi, pidato dengan bahasa Mandarin. Ya. Ya, itu kan mungkin kalau kita nggak tahu itu di-generate oleh AI, wah kita akan berpikir macam-macam. Dan juga itu bisa disetir ke sana kemarin narasinya kan ya. Ya. Nah, jadi hal tersebut yang saya rasa dengan AI ini membuat konten itu semakin mudah gitu. Saya juga punya banyak konten saya video tuh udah bisa kayak ngomong sendiri depan kamera gitu. Betul. Itu saya cuma latih dengan 30 detik, dia tahu cara saya ngomong gimana, suara saya gimana. Iya, dari foto tiba-tiba juga bisa jadi video Exactly, gitu ya. benar. Jadi balik-balik di sini memang bagaimana kita aware Iya. sebagai pengguna akan kemampuan teknologi AI dan bagaimana menyikapinya. Itu satu. Tapi ini kita nggak bisa bergerak sendiri. Yang kedua pasti peran dari the big tech di sini, khususnya di mana informasi tersebar ya. Contoh di aplikasi chatting, aplikasi sosial media, mereka harus bisa juga punya deteksi bagaimana konten tersebut ini di-generate oleh AI atau bukan. Ya. Terutama misalkan di sini image atau video kali ya. Mungkin teks agak susah saya lihatnya. Ya. Yang ketiga pasti peran dari pemerintah bagaimana regulasi lah di sini ya. Harus ada mulai ditegakkan nantinya bagaimana kita bisa lebih mawas diri lah dengan adanya AI generated content di sana. Yang terakhir pastinya dari para pelaku bisnis, saya rasa penting sekali mengadopsi teknologi AI. Cuma yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa memiliki transparansi. Seperti apa tuh? Contohnya, ketika satu bisnis mereka menyeret satu konten, misalkan gambar lah ya, gambarnya generate oleh AI. Dengan etika yang baik adalah dia akan disclose bahwa this image is AI generated. Oke. Dia bisa bilang dengan teknologi apa atau enggak juga nggak masalah. Atau misalnya ada satu perusahaan media, mereka membuat summary dari berita itu dengan AI juga. Dia harus disclose this summary disclaimer is AI ya. generated. Jadi disclaimer lah di sana. Nah ini juga akhirnya akan secara nggak langsung mengedukasi masyarakat. Oh, ada teknologi AI ya digunakan untuk ini itu ya. Jadi saya rasa secara sirkular itu akan saling mendukung satu sama lain. Memang butuh kerjasama berbagai macam stakeholder di sini. Tapi sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut nggak dengan disclaimer tersebut? Perusahaan-perusahaan besar mereka sudah punya AI policy di sana. Jadi saya lihat udah ada ke arah sana. Cuma mungkin justru ini buat kita perusahaan Indonesia terutama yang lagi seru-serunya nih kan eksperimen dengan teknologi AI tools. Kita perlu mulai belajar juga nih untuk lebih wise dan juga ngasih disclosure lah di sana ya. Betul, karena kan tidak semua generasi kita di Indonesia ini juga paham dengan AI ya. Sekali lagi tadi betul. Kembali lagi kita juga saya juga masih harus belajar, apalagi walaupun Gen Z ini memang sudah sangat dekat ya. Mungkin kita sebagai millennials juga masih tetap harus keep up ya. Dan akan bertambah lagi nih generasi-generasi lainnya yang pastinya akan membuat AI jadi lebih masif lagi nih Mas. Tadi menarik banget ngobrolin tentang sosial media ya. Kita udah benar-benar nggak bisa lepas dari sosial media. Begitu bangun yang kita buka sosial media gitu kan, dan bertemu dengan AI ya, sesimpel filter-filter yang ada di sosial media tersebut gitu kan. Ini dimanfaatkan sekali ya oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya untuk menjadikan kita jadi lebih engage dengan perusahaan tersebut. Nah ini apakah berpengaruh juga nih dengan pemanfaatan marketingnya? Oh pastinya. Jadi yang saya lihat bahwa kalau kita lihat sekarang manfaatnya AI apa sih dalam dunia pekerjaan atau meningkatkan produktivitas? Ada 3A. Yang pertama adalah analyze. Kalau dalam dunia marketing itu kan banyak sekali data yang harus dianalisa. Data misalkan penjualan dari sales, data misalkan performance dari advertisement, data trend eksternal juga di sana kan. Betul. Nah dengan masif data tersebut, kalau dianalisa manual itu kan lumayan painful. Ya, dan butuh berapa orang buat menganalisa, waktunya sangat lama. Sedangkan klien pengen cepat besok jadi. Energinya juga pasti terbatas ya Mas ya. That's the power of generative AI di sini, bisa analyze dengan waktu sangat cepat dengan data yang sangat masif. Analyze. Yang kedua, dari sana akan ada namanya augmentation. Jadi habis dari analyze, augmentation. Jadi AI di sini akan membantu kita make informed decisions. Jadi belum mengautomate, tapi paling nggak ketika misalkan kita mau membuat satu produk baru. Nah, dari hasil analisa itu, kita udah dapat saran apa aja. Oh, misalkan kita tahu nih, kita mau menyasar bikin produk baru, menyasar segmen tertentu gitu kan. Kita perlu bikin kayak contohnya, kira-kira gambaran
logo produknya misalkan brandnya, Iya. atau misalkan kayak caption di introduction sosial medianya. Itu udah bisa pakai AI, Mas? Pasti, dan AI akhirnya bisa meng-augment Wow, di sana kan ya. wow, Tapi kita wow, wow, yang wow. kerjain. Iya, 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 iya. Baru terakhir automate. Mhm, Jadi mhm, habis mhm. analyze, Mhm. augmentation, Ya, automation di sini. oke. Automation once memang kita udah lihat prosesnya, kita udah bisa trust oleh Ya. AI-nya, Mhm. itu bisa berjalan secara otomatis dari sana ya sih Wah. workflow-nya. Oke, tadi Mas Irzan sempat cerita kalau Indonesia ini kan sedang mengejar ya Mhm. untuk AI-nya sendiri. Kalau misalkan di dunia tuh global tuh kayaknya udah masif banget. Nah, perkembangan regulasinya tersendiri kalau di global bagaimana sih, Mas? Iya, untuk regulasi yang paling matang itu di Eropa, mereka tuh Mhm. kan memiliki undang-undang GDPR. Nah, mereka Iya, punya di sini GDPR khusus untuk AI. Nah, mungkin saya nggak akan bahas detailnya, iya. cuma intinya bagaimana AI ini diatur untuk apa, dalam batasan seperti apa, Oh, dan juga bagaimana mengklasifikasikan kalau ini tuh aplikasi berbasis AI, mana bukan, dan juga bagaimana masyarakat dan bisnis bisa manfaatkan AI dengan baik secara aman. transparansi tadi Iya, berarti ya? ethical AI lah intinya di sini. Oh, Mhm. baik. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat regulasi AI yang efektif di Indonesia bagaimana? Karena kan udah makin keep up nih. Klien tadi udah berapa, Mas? 200. 200 sejak awal tahun pertama 2015. Ini gimana nih untuk perusahaan-perusahaan lain barangkali ada yang mau B2B juga nih dengan Kata.ai untuk bisa saling bekerja sama, berkolaborasi? Hmm. Jadi di sini kita harus melihat secara holistik ya. Karena untuk mencapai AI yang bisa diadaptasi secara nationwide Ya. dalam satu negara itu kita perlu pertimbangkan satu dari aspek di sini nggak cuma regulator, Mhm. tapi juga termasuk industri seperti apa kebutuhannya. Bagaimana AI di sini dapat memberikan manfaat dalam industri, Iya. ya, dalam bisnis. Ketiga pasti ada faktor yang hal penting akademisi. Bagaimana pentingnya di sini AI dapat menjadi satu subjek penting Mhm. dalam pendidikan, ya kan ya. Bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta yang siap terjun ke dunia AI juga di sana. Mhm. Jadi Itu sini sumber daya manusianya ya sumber berarti manusia ya? SDM ya betul. Mhm. Jadi ada regulator, lalu ada industri, Mhm. akademisi atau akademia. Terakhir adalah di sini komunitas. Oh, Kan komunitas seperti apa, Mas? komunitas di sini kita berbicara soal organisasi pada Mhm. umumnya di luar industri ya, atau Mhm. misalkan ya kita semua di sini lah as citizen, Ya. sebagai masyarakat Indonesia gitu kan ya. Mhm. Bagaimana kita bisa aware soal AI ini, Mmm. challenges-nya apa, manfaatnya apa, tantangannya apa, bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain. Jadi memang untuk mencapai satu regulasi yang holistik Iya, harus ada pandangan saya bilang quad helix collaboration, betul. 4 sisi ini. Mhm. Pemerintah, industri, akademia, dan juga dari si komunitas. Ini langsung aja nih ngomongin pemerintah nih ya. Peran pemerintah sendiri nih dalam teknologi AI untuk mengatur dan mengawasi perkembangannya kepada kita nih masyarakat sipil apa aja nih, Mas? Saya rasa, bahkan fondasi AI itu data ya. Yang saya lihat di sini sudah ada, sorotan penting terhadap, PDP, perlindungan data, pribadi di sini, Iya. proteksi data pribadi lah. Mhm. Jadi ini yang saya rasa menjadi sangat penting, ini fundamental, Mhm. bagaimana ya data-data yang dipakai, Mhm. termasuk dilatih ke satu algoritma AI itu, bisa tetap terlindungi dengan baik. Jadi bagi Mmm. industri yang mengelola data pelanggannya, Mhm. bagi perusahaan teknologi yang sebagai penengah antara pelanggan dan juga, bisnis, juga Iya. bisa memanfaatkan data itu dan juga memproteksi dengan sebaik mungkin lah. Iya, supaya meminimalisir phishing dan segala macam ya, Mas, ya. Betul, Ja kebocoran data itu kan betul, paling betul. bahaya, Mbak, ya. Iya, iya, karena ya yang seperti mungkin kita sebagai masyarakat awam gitu ya, Iya, kita kan punya kekhawatiran untuk AI akan men-take over ya dunia manusia dengan kemampuan AI-nya itu sendiri. Tapi sekali lagi sudah dijelaskan sama Mas Irfan, ya saling berkoneksi dan beradaptasi ya, iya, agar sesuai, dan bisa align bersama-sama iya. nih. AI itu hanya tools lah intinya. Jadi kita nggak usah takut lah kayak di film-film AI will take over tuh enggak sih ya. Kita Iya, balik-balik kita punya kendali, kita punya iya, kontrol di sini mhm, seperti kita pakai smartphone, kita pakai mhm, komputer. iya.
AI is just a tool lah intinya. Yang penting use it wisely aja ya Mas Correct, ya. betul sekali. Betul. Dan yang pasti kalau nggak align yang ada halu nih merekanya ya. AI-nya yang halu nih Betul. ya. Harus verifikasi terus pokoknya. Betul. Oh ini R&D jalan terus berarti ya Mas ya. Wah luar biasa. Mas Irzan mungkin punya saran nih. Di sini mungkin yang nonton kita ada yang ingin memulai bisnis atau startup atau sudah menjadi pelaku bisnis juga dan ingin menggunakan AI untuk memajukan perusahaan nih seperti apa? Oke. Jadi di sini ketika ada bisnis ingin memulai menggunakan AI dalam bisnisnya, yang dilihat tuh bukan teknologi dulu. Tapi di sini saya punya rumus 4P. P pertama adalah potential. Bagaimana kita bisa memahami posisi kita as a business dan menggunakan AI ini menjadi satu diferensiasi kita dengan kompetitor lainnya. Oke. Dan kita bisa membuat potensi baru di sana. Di understand the potential. USP-nya berarti ya. USP-nya dan kita bisa dengan AI ini what can we do? Kita punya data segitu banyak, kita punya segmen market di kalangan tertentu. Bagaimana kita menggunakan AI bisa do better or more ya. Jadi potential. Kedua, people-nya dulu. People di sini kita harus menyiapkan talentanya. Talenta di sini nggak hanya mungkin tim IT, tim R&D, tapi juga tim-tim yang siap harus punya growth mindset, harus siap belajar. Karena pertumbuhan sekarang di dunia AI itu sangat masif dan cepat sekali. Jadi kadang-kadang kita, bahkan yang masih muda suka overwhelm juga. Kita harus tahu tools apa aja di luar sana, dan bagaimana manfaatnya dengan baik. Ya, jadi harus punya talenta yang punya growth mindset dan resilient. Karena this kind of AI disruption is very fast ya. Kita harus siap. Jadi tadi pertama potential, kedua people. Ketiga, kita butuh di sini baru policy. Jadi dalam satu bisnis ketika mau mengadopsi AI, para decision makers-nya, stakeholders harus tahu juga, para leaders harus tahu ini manfaatnya apa dan challenges apa nih, dan bagaimana itu bisa mengubah interaksi para pekerja dalam satu bisnis yang menggunakan AI di sana. Apakah mereka akan demotivated atau mereka akan lebih senang, pekerjaan lebih termudahkan, dan polisi-polisinya apa nih, baik secara internal ataupun ketika AI tersebut digunakan untuk mengenerate konten secara eksternal. Ya, termasuk saya bilang tadi, transparansi itu sangat penting. Baru terakhir platformnya. Jadi pilihlah platform yang bijak, yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis di sini, sesuai dengan tantangannya apa, di area mana, dan bagaimana ini bisa memberikan solusi yang optimal. Jadi kalau saya rangkum tadi 4P, P pertama adalah potential, kedua people, ketiga policy, keempat platform. Nah, langsung ngobrol sama Kata.ai kalau kayak gitu ya. Siap. Karena pastinya bisa memberikan banyak sekali solusi-solusi untuk bisa memajukan para pelaku bisnis di Indonesia dan pasti bisa align dengan teknologi sekarang, bisa evolve juga, dan pastinya akhirnya kan at the end of the day adalah bagaimana kita bisa mendapatkan untung sebesar-besarnya dari perusahaan tersebut ya, dan bisa win-win solution. Gitu nggak sih Mas? Betul, dan pastinya dengan etis ya. Nah, itu bagaimana cara membuat sesuatu menjadi etis dengan AI nih Mas? Mungkin dengan bagaimana kita menggunakan AI itu sendiri. Mungkin dari sisi Mas Irzan nih sebagai CEO, co-founder yang sehari-hari gitu kan benar-benar 24/7 bergelut dengan dunia AI. Kita nih, masyarakat Indonesia nih Mas Irzan ya. Bagaimana sih kita seharusnya menggunakan AI? Model yang pertama jujur aja sih kalau pakai AI gitu ya, ya nggak usah pura-pura bilang nggak usah pakai AI. Jadi transparansi penting di sini sih, ya kan ya. Jadi itu penting juga. Kedua di sini saya lihat bahwa ethical AI itu artinya kita tahu ini teknologi jangan digunakan untuk hal yang negatif. Karena kita lihat sempat ramai kemarin ya. Jadi banyak video-video influencer, selebriti tiba-tiba dia mempromosikan judi online. Betul. Iya kan? Iya, itu AI generated suaranya, videonya gitu. Jadi balik-balik kita tahu lah namanya pisau itu kan bermata dua ya. Bisa pakai buat motong sayur, motong buah, tapi bisa juga buat hal yang tidak diinginkan. Sama dengan AI di sini. So, I think manfaat dan juga tantangan AI ini balik-balik ke kita sendiri. Bagaimana sebagai pelaku, sebagai masyarakat bisa manfaatkan dengan baik, dengan etis juga. Nah, kembali lagi kepada diri sendiri kalau kayak gitu ya. Nah, kalau untuk Mas Irzan sendiri, masa depan AI ini akan seperti apa nih? Apalagi kan sudah berkecimpung dari 2015. Saya rasa AI ini akan sangat exciting ya, terutama di beberapa sektor saya melihatnya. Satu, edukasi.
Jadi bayangkan nanti in the future tiap orang tuh punya hyper personalized curriculum. Seperti apa itu, Mas? Jadi nanti misalkan kalau kita kan belajar mungkin generasi kita Mbak ya, kita Ya, textbook udah ada kurikulumnya ya udah betul. mata pelajaran ini aja semua gitu Iya, kan ya. iya. Nanti mungkin anak kita, cucu kita gitu ya, mereka udah punya kurikulum per orang beda-beda. Oh, menarik. Sesuai dengan Iya, minatnya, iya, iya, iya. kemampuan belajar, Iya, cara iya. belajar paling efektif. One on one aja berarti ya? Exactly, that's the Mhm, future saya lihatnya. mhm. Kedua di healthcare. Jadi healthcare ini kan kita banyak sekali data dalam tubuh kita yang mungkin nggak bisa dianalisa dengan mudah. Iya. Paling sekarang kita harus cek darah segala macam gitu kan. Kadang-kadang representatif, kadang-kadang juga mungkin nggak terlalu juga. Nah, bagaimana healthcare ini akhirnya bisa memberikan breakthrough menjawab penyakit-penyakit yang mungkin belum terselesaikan sebelumnya, sebelum Iya. ada AI. Mhm. Karena kemampuan analisa AI sekarang sangat masif Oke. dengan data yang sangat banyak juga. Jadi education, healthcare, dan kalau saya lihat ke depannya mungkin sekarang kita berinteraksi dengan AI dengan chat ya kan, Iya. dengan teks, dengan suara ya, kita bisa Mhm, voice command. mhm. But the future nih, the world is heading to mind reading, brainwave gitu kan ya. Iya, mhm. Jadi bagaimana AI ini akhirnya bisa mentranslate brainwave apa yang kita lagi bayangkan, pikirkan itu dengan menjadi gambar, menjadi tulisan. So I think Oke. that's the next level for next decade saya lihatnya. Seperti Black Mirror ya, Mas, ya? Itu roadmap-nya ke sana ya kayaknya Mbak ya semuanya. Iya, terus kayak ya mungkin teman-teman ada yang menonton juga ya satu serial gitu Black Mirror di mana mereka tuh sudah sangat visioner ya, and maybe it will happen atau it already happen Iya. gitu ya. Tapi tentunya sekali lagi ya pergunakan dengan bijaksana AI tersebut Betul, karena sekali lagi manusia yang akan memegang kontrol semuanya ya, Mas, betul. ya. Oke, last but not least ini pertanyaan untuk Mas Irfan dan juga untuk Kata.ai. 2 sih sebenarnya pertanyaannya ya. What's next from you, maybe in the next 5 years or 10 years and for Kata.ai? Wah, kalau 5 to 10 years panjang banget Mbak ya. Mhm, Cuma intinya saya percaya bagaimana saya secara pribadi juga terus bisa menggunakan teknologi atau menciptakan satu solusi untuk kehidupan masyarakat di luar sana lah, mhm. supaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana sih. Iya, Intinya itu. Untuk Kata.ai sekarang kami sedang mendemokratisasi bagaimana mhm, teknologi generatif AI dipakai oleh para BIS di Indonesia, iya. dan juga sekarang kami lagi ekspansi ke negara-negara tetangga juga sih. Congrats. Semoga mendapat banyak sekali dukungan-dukungan dan dari pemerintah juga ya, Mas, Amin. ya, dan tentunya dari kita sebagai warga Indonesia yang harus mendukung dong perusahaan dari Indonesia yaitu Kata.ai. Anything you wanna add, Mas? All good? Mhm. Ada yang mungkin disampaikan sama teman-teman semua tentang AI, ada yang pesan untuk tentang Oke. AI sendiri Oke. silahkan. Ya, saya rasa AI itu inevitable. AI is part of our lives already. Jadi, don't get left behind ya, because AI itu nggak akan ganti kita semua. Tapi orang di luar sana yang akan ngulik AI bisa Mhm. memanfaatkan teknologi AI dengan baik. Mereka akan bisa menggantikan kita. Oke, dan salah satunya mungkin Kata.ai ya? Kita enabler aja, kita Iya, iya, tools-nya. iya, baik, baik. Oke, terima kasih banyak, Sama-sama, Mas Irzan. Ini Mbaknya. salah satu momen yang sangat, insightful, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan juga. Teman-teman juga terima kasih sudah menonton. Makasih. Sehat selalu, semoga, selalu bisa expand dan juga evolve, dan juga bisa langsung mencuat ke negara-negara tetangga ya. Amin, terima Amin, kasih amin, Mbaknya. amin, Ya. ya. Saya Nia Elvira dan Irzan Aditya. sampai ketemu lagi di episode Volare Talk selanjutnya. Bye, see you Bye. soon.